Assalamualaikum. Nah, ini dua berkas 1239 KTG 1906 BTI. Ini dua-duanya punya Mas Wawan. Halo Mas Wawan. Dua-duanya ini udah selesai. Nah, mau bahas yang mana dulu nih? Nah, ini yang punya satu orang pedagang di daerah Jawa Tengah. Terus dia mau dua-duanya cabut berkas. Yang kemarin yang udah jadi duluan tuh yang BTI, baru yang KTG. Nah, ini semuanya udah dilengkapin. Jadi ibaratnya tuh kalau satu berkas ini hilang ya mobil lu jadi mobil bodong gitu. Makanya nanti habis ini gue paketin, dan paketnya pun harus pakai asuransi, ya kan. Nah, ini yang 1906 BTI dulu nih yang gue bahas nih, yang di Jakarta. Nah, ini daftar kelengkapan dokumen mutasi Ranmor keluar daerah. Nah, atas nama Suhendra, dia tujuannya ke Negosari, Boyolali. Dan kalau di sini tuh berarti udah ditulis nih. Kalau di BPKB-nya tuh yang pertama ditulis penghitaman berdasarkan surat keterangan dari Badan Pengelola Transportasi. Itu di dasarnya adalah rekom. Rekomnya ada di belakangnya. Pokoknya pasti ada rekomnya. Nanti rekomnya gue cari dulu. Nah, terus setelah itu di sini nih ditulis tujuannya mutasi kemana. Mutasi luar daerah. Registrasi 1906. Pindah nama. Alamatnya, tujuannya. Nah, terus ini yang namanya buku BPKB. Kartu induk BPKB registrasi pertama. Jadi nanti dari Jakarta itu kan dari Samsat asal itu Jakarta Barat, nanti kan dia pasti ngirim lagi tuh ke Polda Metro Jaya. Nah, karena buku induk BPKB-nya kalau buat plat B semuanya ada di Polda Metro Jaya gitu. Jadi emang agak lama karena dari prosesnya dari Samsat itu harus ke Polda dulu. Nah, terus di sini ini surat keterangan fiskalnya antar daerah yang udah dibayar pajaknya berapa. Ini pajak itu kemarin itu tunggakannya itu yang dibayarkan itu sekitar berapa ya? Nah, ini dia. 829 terus jasa harjanya itu 286. Jadi total kurang lebih ada deh, mana nih. Kalau gue pembayaran kalau DKI itu selalu gue pakai debit DKI, gue bela-belain gue bikin ATM DKI. Totalnya itu kemarin itu 1.115.200. Jadi kalau buat DKI pasti gue pakai, kecuali kecuali Bekasi dan yang lainnya itu nggak bisa pakai ATM DKI. Bisa sih, cuman kena admin ya. Selain itu juga kayaknya udahlah cash aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat plat B DKI pasti gue pakai debit Bank DKI. Nah, terus yang ini, yang di belakang ini namanya berkasnya STNK. Jadi kalau lo antar Samsat, kalau selama plat B Jakarta itu nggak pakai cabut berkas. Tapi kalau kayak Jakarta ke Depok, Jakarta ke Bekasi, atau ke Tangerang, atau sebaliknya, itu berkasnya diambil STNK aja, BPKB-nya enggak, karena BPKB tetap ada di Polda Metro Jaya. Kan kalau Jakarta itu bukan Jakarta ya, Polda Metro Jaya itu kalau nggak salah dia punya 13 Samsat. Jakarta aja ada 5, Bekasi 2 kabupaten kota, Depok, Tangerang ada 3, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, sama Tangerang Kabupaten. Dan BSD juga dia udah punya Samsat sendiri. Kalau lo tahu ada mobil yang huruf tengahnya itu huruf depannya itu J, B sekian-sekian J, EK misalnya gitu. Nah, itu pasti Tangerang BSD punya. Terus ini yang plat B DKI. Karena terus kalau kita lihat dia pajak tahunannya berapa ya tadi ya kalau plat B DKI ya. Plat B DKI itu pajak tahunannya itu murah, Bro. Pokok pajaknya itu cuman 300, 100 sama 96. Ini kena denda nih. Jadi total 800, kalau nggak kena denda cuma 600.000.
Ini DKI beda. Kalau Bekasi lihat dulu nanti ini. Setelah ini baru kita lihat Bekasi. Nah ini nanti yang gua kirim jadi kayak ada BPKB-nya, arsip berkasnya, berkas BPKB, buku induk, ini surat keterangan fiskal sama buku, berkas STNK. Nanti ini dimasukin langsung ke Samsat tujuan, yaitu di Boyolali. Nah setelah ini langsung, nah kalau ini yang 1239 KTG sama prosesnya. Nah ini BPKB-nya, ini arsip terlampir yang buat mutasinya, ini yang buat mutasinya nih. Nah kalau yang ini admin berkas STNK-nya. Sebentar deh, kayak ada yang kurang nih. Nah kalau ini yang kurang apa nih? Berkas buku induk BPKB. Di sini nggak ada. Kalau buram ya nggak apa-apa lah, soalnya kalau terang-terang juga nggak enak juga gua. Pokoknya di sini ada surat keterangan pengganti arsip. Nah ini nggak ada, buku BPKB-nya dia nggak ada. Ya mungkin keselip ya. Tadi kan lu tahu sendiri Jakarta, semua BPKB mobil yang ada di Jakarta yang plat B itu buku induk BPKB-nya ada di Polda Metro Jaya. Lu bayangin aja ada berapa puluh juta mobil di Jakarta. Nah itu, nah pasti keselip adalah 1:1000 lah. Nah ini kebetulan ada, tapi nggak masalah kan ya, nggak masalah karena dari Polresnya sendiri, dari Samsatnya sendiri sudah bikin yang namanya surat keterangan pengganti arsip, dan di belakangnya itu dia tuh punya berita acara pencarian arsip tuh. Sabar kata dia, pangkat Aibtu. Ini Sabar nama orangnya ya. Dia udah yang intinya dia udah nyari tapi nggak ketemu tuh. Dia udah nyari tapi nggak ketemu yang membuat baurnya, paminnya tuh. Terus apalagi? Nah ini BPKB-nya. Ini sengaja nggak mau gue cabut-cabut. Tapi di sini, nah ini yang penghitaman BPKB. STNK-nya ini hilang. Terus pajaknya itu kemarin, kalau jujur ya bro, kalau Bekasi itu kalau untuk saat ini tuh mahal. Karena dia itu yang kalau gini nih, untuk plat kuning itu dari nilai NJKB-nya itu 1%, dan sebelumnya itu dia dapat potongan, bukan potongan sih ya, subsidi pajak senilai 60-70%. Makanya pajak taksi bisa cuman 300.000, 250, 600, 400 gitu loh. Tapi per 1 Agustus itu ada surat edarannya, di Bekasi itu nggak bisa. Di Bekasi itu jadi mobil yang mau keluar dari Bekasi, plat kuning khususnya, atau cuma atau plat kuning doang, pokoknya gue bacanya kurang jelas juga. Guanya yang baca kurang jelas, infonya sih jelas. Intinya tuh dari Bekasi kalau mau keluar ke mutasi keluar dari Bekasi itu PKB-nya itu nggak kena dapat subsidi. Jadi gue pernah baca tuh PKB NJKB-nya itu ETIAS itu khususnya itu 102 juta, berarti 1%-nya itu 1 juta. Itu kalau lu telat setahun 1 juta, lu telat ya 2 tahun 3 tahun ya tinggal lu kali aja kan gitu. Nah itu pernah kejadian sama, sorry ya Captain Vincent. Captain Vincent itu ngurusnya ke gua juga, cabut berkasnya. Dia waktu itu mati sampai 4 tahun. 4 tahun dia mati. Pajak ETIAS-nya tuh dia sampai bayar pajak itu kurang lebih 3 apa 4 juta gitu. Begitu gua tanya ya ternyata ya itu Bekasi. Tapi kalau bisa ya sorry nih, kalau lo mau ambil Bekasi buat dicabut berkas terus lu pindahin, ya lu siapin aja duit lebih lah gitu bro. Mana lagi ya tadi, ini pajaknya berapa kemarin ya, uang gua bayar ya. Waduh, pokoknya ada lah, nanti gue cari lagi lah, nanti gue potong-potong sendiri lah. Nah gitu.
Ya udah, kalau lu pada mau ada yang mau gue bantuin lagi cabut berkasnya, boleh silahkan. Nanti apa sih yang mesti disiapin? Ya lu kontak gue aja, nanti gue kasih tahu lah apa yang mesti apa yang harus lu siapin, apa yang mesti disiapin semuanya. Terus bos, kalau STNK gue hilang, buku kir nggak ada, yang ada BPKB doang, gimana? Ya gak apa-apa. Yang penting nanti mobilnya tuh lu bawa ke Samsat, lu gesek bantuan aja. Misalnya lu ada di Sleman, lu ke Sleman aja, lu gesek, lu stempel, terus lu kirim ke gua, sama bikin surat kehilangan sih pasti sih. Lu kirim ke gua, nanti gua yang ngurus di sini. Bisa nggak dicabut berkas? Bisa. Jadi kemarin ada yang nelpon gua, ada yang nanya, Mas, ini kalau harus buku kir atau nggak? Gua pikir nggak usah lah, orang bisa kok, ini kan mau cabut berkas. Cabut berkas itu nggak perlu. Yang penting nanti ada rekom dari disub. Rekom dari disubnya itu gua yang ngurus. Terus satu lagi, bos, prosesnya berapa lama? Selagi duit lu lancar ke gua, karena sorry nih, gua nggak bisa nalangin. Sekali lagi, gua nggak bisa nalangin kalau misalnya, bos urusin dulu pakai duit lu, nanti kalau udah selesai gua bayar. Sorry, gua nggak bisa karena lumayan mahal. Jadi eh selagi duit lu lancar ke gua beresin sampai nanti apa namanya duitnya gue beresin. Terus kalau buat jasa gue nanti begitu sudah selesai nih, kayak gue ambil contoh ini aja nih. Nah ini nih, ini tanda terima, ini tanda terimanya. Nanti ini tanda terimanya nih, nanti gua kasih ke lu fotonya. Ini tandanya. Kalau udah ada tanda terima gini, artinya lu udah selesai proses, lu tinggal nerusin aja, tinggal nunggu jadi. Tuh, tanggal berapa nih gua kasih? Tanggal 23 Oktober. Berarti lu hitung aja dari tanggal 23 Oktober, berarti ketemu sampai tanggal 23 November. Nah, di tanggal 23 November nanti pasti kalau gua nggak ingetin lu ingetin gua, gampangnya gitu aja. Nah, sekalian ini pun bisa jadi pegangan lu di jalan. Gitu, bro. Pegangan lu di jalan. Oh, lagi di proses kok, bos. Pak, di Samsat wilayah Jakarta Barat. Tuh, gitu. Sama nanti biasanya notisnya itu gue fotoin. Bukti kalau gue udah bayar. Gitu. Nah, terus prosesnya berapa lama? Dari bikin rekom, kalau lu nggak ada rekomnya ya. Kalau lu nggak ada rekomnya, dari bikin rekom itu gue minta waktu paling lama 2 bulan. Paling lama loh. Ya kan? Ya kalau rekomnya udah selesai sih, ya paling 40 hari lah. Itu yang standar. Kalau yang kilat lebih cepat lagi, tapi biayanya beda. Gitu, bos. Nah, jadi kalau lu mau gua bantu ya alhamdulillah. Tapi kalau lu nggak percaya atau gimana ya, gua nggak masalah kok. Yang jelas setiap pekerjaan gua pasti gua report ke lu. Setiap apa yang gua kerjain pasti gua report sampai eh, sampai ini udah gue fotoin. Ini nih udah gue fotoin, gue kirim ke lu, berarti kerjaan gue udah selesai dan gue tinggal tunggu ininya selesai. Gitu, ininya selesai baru gue kabarin lagi ke lu, bos udah jadi nih, kapan mau diambil gitu kan, atau mau gue paketin atau gimana gitu. Nah, terus buat biaya ya enaknya omongannya bisik-bisik aja lah ya, nggak enak kalau gue ngomong di sini ya. Intinya gitu aja. Kalau mau gue bantuin, alhamdulillah gue bantuin. Pokoknya kasih gue waktu paling lama 2 bulan, paling lama 2 bulan loh. Ada tuh sampai berlarut-larut 5 bulan 6 bulan gak jadi nggak, gue nggak gitu. Gue insya Allah gue nggak nipu-nipu orang. Kalau lo nggak percaya, lo ke rumah gue gitu, lo ke rumah gue aja, nanti kita ngobrolnya di rumah gitu. Ya kali gue kalau mau nipu orang. Terus apalagi, terus pegangan gue apalagi nih bos, supaya gue bisa percaya sama lu add aja Instagram gue. Lu cari Instagram gue, sama kok namanya Muasfat juga. Nah, masa iya gue mau nipu orang gitu? Insya Allah gue nggak nipu lu. Insya Allah gue amanah. Apa yang gue kerjain semoga jadi lu bermanfaat dan dan berkah lah buat gue lah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum.